Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan menyimak video, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah masa awal pergerakan nasional secara runtut. 2. Dengan mengamati, siswa dapat memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional di berbagai bidang secara tepat. 3. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor membedakan suku bangsa di Indonesia. 4. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. 5. Dengan mengidentifikasi, siswa dapat mengenali identitas dan keragaman suku bangsa temannya dengan percaya diri. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan kita masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan, mulai awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan? Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 3. Masih bergantungnya pada pimpinan. Artinya, jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan terhenti. 4. Bangsa Indonesia kalah dalam persenjataan. 5. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide and empire.
Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, 2. Masa radikal, dan 3. Masa moderat. Masa awal pergerakan nasional yang berlangsung pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa yang kedua yaitu masa awal radikal yang berlangsung pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 tersebut disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa yang ketiga yaitu masa moderat, tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat, agama, dan kepemudaan seperti Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindro, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Jong Islamiten Bond, Sumatera Tawalid yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Berdasarkan teks tersebut, silakan tugasnya kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? 2. Bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? 3. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? 4. Jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. 5. Peristiwa apa saja yang menjadi latar belakang ditetapkan Hari Kebangkitan Nasional? Dan jelaskan alasannya. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam. 1. Ini karena penderitaan rakyat akibat penjajah. 2. Lahirnya golongan-golongan terpelajar. 3. Sejarah kejayaan kerajaan di masa lalu. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang pertama perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India, yang kedua kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, yang ketiga masuknya paham baru seperti demokratis dan nasionalisme. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Di antaranya, 1. Bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia.
Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo yang merintis berdirinya organisasi Budi Utomo. Bidang ekonomi, yaitu adanya upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Bidang politik. Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, Pancasilaisme. Mereka ingin menghancurkan kekuatan kolonial di Indonesia. Yang keempat, bidang sosial dan budaya, yaitu dengan melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Adanya upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Semula di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia dan lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia yang pertama ini belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres ini di gedung Indonesis Club di Jalan Kramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pada malam penutupan pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W. Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Sebagai semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian tentang isi dari Ikrar Sumpah Pemuda? Yuk kita ingat kembali. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan teks bacaan tersebut, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. 1. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? 2. Di mana Kongres Pemuda dilaksanakan? 3. Siapakah peserta Kongres Pemuda? 4. Apakah hasil Kongres Pemuda 1? 5. Apa hasil Kongres Pemuda 2? 6. Apa isi dari Ikrar Sumpah Pemuda? Selamat mencoba ya. Jangan lupa tulis soal dan jawabannya di buku BDR kalian ya. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut masih terjaga hingga saat. Tahukah kalian bahwa tiap-tiap suku di Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya? Berikut faktor yang membedakan antar suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, adat istiadat.
Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat, kebiasaan-kebiasaan lain yang sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau yang kita kenal dengan istilah ngaben di Bali. Selain itu, pola perilaku orang Batak yang suka berbicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras, berbeda dengan orang Solo atau Jogja yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Yang kedua, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Sedangkan kita, Jawa Barat, biasanya menggunakan bahasa daerahnya yaitu bahasa Sunda. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Misal suku Minang, dia memiliki sistem kekerabatan yang berdasarkan garis ibu. Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menceritakan asal, ras, dan suku bangsamu. Sekarang, ceritakan identitas suku bangsa salah satu temanmu. Siapakah nama temanmu? Termasuk ras apakah temanmu? Termasuk suku apakah temanmu? Apa bahasa daerahnya? Sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsanya dan bagaimana sikapmu jika kamu dan temanmu berasal dari suku bangsa yang berbeda. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut di dalam buku BDR kalian ya, seperti contoh berikut ini. Jangan lupa tempelkan foto diri teman kalian. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia harus kita syukuri dan lestarikan. Hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Menerima perbedaan suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mempelajari budaya suku lain. 3. Tidak merendahkan suku lain. 4. Saling menghormati dan menghargai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Mudah kan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.